Nah, tadi kita sudah belajar mengenai aturan pembulatan. Selanjutnya, ada pembahasan yang kedua. Sebelumnya ada suatu kasus di mana ibu memiliki uang senilai 10.000. Ibu ingin membagikan uang tersebut sama rata kepada ketiga anaknya. Nah, setelah ibu menghitung menggunakan kalkulator, ternyata hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Jadi diperoleh hasil 3.333,33333 terus. Jadi angka tiganya ini tak terhingga. Ibu kebingungan dengan jumlah uang yang harus beliau bagikan kepada ketiga anaknya. Pernahkah kalian menjumpai bilangan semacam dengan yang ibu temukan? Jadi bilangannya terus berulang seperti itu. Atau mungkin contoh yang lain seperti ini, ada 0,2. Mungkin kalau 0,2 sudah cukup familiar ya. 0,333, 0,424242. Jadi berulangnya 2 kali, 4242. Dan ini 1,2678678678-nya berulang. Jika kita kaitkan, pecahan termasuk bilangan rasional. Ciri dari bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B termasuk himpunan bilangan bulat tapi tidak sama dengan 0. Jadi, pecahan itu rasional dan bilangan rasional itu harus dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Menurut kalian, apakah bilangan-bilangan tersebut, jadi bilangan-bilangan yang terus berulang tadi, termasuk ke dalam bilangan rasional, jadi harus bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan seperti ini. Bisa tidak ya? Oke. Kita akan mempelajarinya dalam materi desimal berulang. Oke. Desimal berulang. Kita mulai dari contoh yang pertama tadi ada 0,2. 0,2 ini akan kita ubah menjadi bentuk A per B. Yang pertama kita perhatikan adalah ada satu angka di belakang koma. Maka angka 2 ini menempati 1/10. Ya kan? Sehingga jika kita jadikan pecahan atau bentuk A per B ditemukan 2/10. Nah, ini mudah ya, kita sudah mempelajarinya. Bagaimana untuk angka 0,3333 sekian, 3-nya tidak terhingga? Di sini kita bisa ketahui bahwa digit yang berulang itu hanya satu, yaitu angka 3. Kita bisa menuliskannya seperti ini. 0,3 dengan tanda strip di atas angka 3. Ini maksudnya sama dengan bilangnya di atas, yaitu 0,333 tak terhingga. Seperti itu. Sekarang bagaimana cara kita mengubah 0,333 ini menjadi pecahan? Kita menggunakan permisalan. Yang pertama kita tandai dulu di depan digit yang berulang, yaitu di sini. Ini menunjukkan nilai tempatnya berarti satuan ya. Maka kita misalkan 1x. 1x nilai ini. Selanjutnya kita tandai di belakang angka yang berulang. Di sini nilai tempatnya adalah 1/10. Jadi nilai x-nya ini kita kalikan 10. Agar nanti kita peroleh di belakangnya ini tetap 3333 seperti ini. Kemudian kita operasikan. Kita kurangi 10x yang nilainya 3,333 sekian, kita kurangi x yang sama dengan 0,333 sekian. Jika 10x dikurangi x mendapatkan nilai 9x, sedangkan 3,333 dikurangi 0,333 ini akan hilang, akan habis. Jadi 333 sekian di belakang ini bisa habis, sehingga dihasilkan 3 saja. Nilai X adalah 3/9. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/3. Nah,
1/3 ini adalah bentuk pecahan dari 0,333 sekian ini. Berarti bisa ya 0,33 ini kita ubah menjadi bentuk A per B atau bentuk pecahan. Ini adalah bentuk dari desimal berulang. Bagaimana dengan 0,2? Apakah dia juga bilangan desimal berulang? Jika kita ingat kembali, 0,2 di belakangnya menyimpan angka 000 yang tak terhingga. Ini artinya 0,2 itu sebenarnya juga desimal berulang. Tapi karena 000 di belakangnya ini tidak dinampakkan, jadi terkesan hanya 0,2 saja. Oke. Yang selanjutnya kita akan menggunakan angka 0,42, dan seterusnya. Jadi digit yang berulang itu ada 2 angka. Nah, kita bisa tuliskan 0,42 dengan tanda strip di atas 4 dan 2. Oke. Kita menggunakan permisalan lagi. Kita tandai di depan digit yang berulang. Ini ada nilai tempatnya ada satuan. Jadi kita menggunakan 1x. Kemudian di belakangnya yaitu 1/100-an. Jadi kita menggunakan 100x. Otomatis kita kalikan 100 jadi 42,424242. Tinggal kita operasikan. Ini seharusnya stripnya di sini ya. Kita kurangi 100x dikurangi x mendapatkan 99x, sedangkan 42,424242 dikurangi 0,424242 dihasilkan 42. X dihasilkan 42/99 atau kita bisa sederhanakan 14/33. 14/33 ini adalah bentuk pecahan dari 0,424242. Jadi sudah terbukti lagi bahwa 0,424242 ini bisa diubah menjadi bentuk A per B atau pecahan. Untuk yang selanjutnya kita memiliki bilangan 1,2678678 dan seterusnya. Di sini terlihat tidak seperti bilangan yang berulang ya, maksudnya desimal yang berulang. Karena 1, ada 2, ada 6, 7, 8. Nah, ternyata setelah kita perhatikan, 6, 7, 8 ini berulang. Jadi ada 3 digit. Kita bisa menuliskan 1,2678. Dengan 678-nya ada strip di atasnya. Untuk mengubahnya menjadi pecahan, kita tetap menggunakan permisalan. Kita tandai dulu di depan digit yang berulang. Nah, ternyata nilai tempatnya adalah 1/10. Jadi kita menggunakan 10x. Ini kita kalikan 10 dan ini hasilnya. Kemudian kita tandai di belakang digit yang berulang. Nah, ternyata 1/10.000. Jadi kita menggunakan 10.000x. Dan ini setelah dikalikan adalah hasilnya 12.678,678678 sekian. Ini tanda stripnya sedikit melenceng ya. Seharusnya di atasnya tepat. Oke. Ini kita operasikan jadi 10.000x kita kurangi 10x. Diperoleh 9.990x dan untuk hasilnya ada 12.666. Nah, 678-nya hilang atau habis. Jadi sudah bulat. Kemudian nilai X didapatkan 12.666/9.990 atau kita bisa sederhanakan menjadi 2.111/1666. Inilah bentuk pecahan dari 1,2678678 dan seterusnya. Jadi bisa ya, dari beberapa contoh ini tadi semua bisa dijadikan bentuk A per B atau bentuk pecahan. Oke, sepertinya kita sudah bisa menjawab pertanyaan yang di awal tadi, yaitu, jadi bagaimana kesimpulanmu? Apakah bilangan-bilangan tersebut, bilangan desimal berulang termasuk dalam bilangan rasional?
Dan jawabannya adalah ya, bilangan desimal berulang merupakan bilangan rasional. Selanjutnya, setelah kalian tadi sudah belajar mengenai desimal berulang, kita akan berlatih. Nah, jadi yang pertama, ubahlah bilangan desimal berulang berikut ke dalam bentuk pecahan. Ini ada 2 bilangan desimal, silahkan kalian berlatih untuk mengubahnya ke dalam bentuk pecahan. Dan yang kedua, ketika tadi kita mengubah bilangan desimal menjadi pecahan, sekarang silahkan apakah bilangan-bilangan pecahan berikut dapat diubah menjadi bilangan desimal berulang? Jika iya, selidikilah bagaimana bentuk desimal berulangnya. Nah, kerjakan secara mandiri terlebih dahulu, kemudian baru kalian diskusikan jawaban kalian ke dalam forum kelompok. Untuk nantinya, kalian di sana akan saling bertukar. Nanti setelah mendapatkan jawaban yang menurut kalian paling benar, silakan di-share pada forum kelas. Jadi kita akan mengetahui jawaban seluruh mahasiswa yang ada di kelas. Itu tadi ada 2 pokok bahasan. Yang pertama kita sudah membahas mengenai aturan pembulatan, dan yang kedua kita sudah belajar mengenai desimal berulang. Silahkan temukan jawaban dari permasalahan-permasalahan tersebut, dan selamat berdiskusi, selamat belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat.